Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Aswad, NPM 100418169 dari Fakultas Ilmu Hukum di bawah dosen pembimbing Profesor Dr. Haji Nandang Sambas, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan judul penelitian saya, yaitu Analisis Kriminologi Tindak Pidana Perjudian Online yang dilakukan oleh anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari latar belakang saya, fenomena berkembangnya perjudian online di kalangan anak masih marak sekali terjadi di wilayah Republik Indonesia, karena Indonesia adalah wilayah negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 angka 3. Perjudian online yang dilakukan anak sangatlah bertentangan sekali dengan norma-norma, yaitu norma hukum, kesusilaan, adat, dan agama. Anak yang melakukan suatu tindak pidana tidak sepenuhnya melakukan tindakan tersebut atas keinginannya sendiri, melainkan adanya dorongan dari berbagai faktor, yaitu faktor keluarga dan faktor lingkungan. Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian khusus mengenai perilakunya. Dalam masa beranjak dewasa, anak rentan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sehingga dapat melakukan tindakan yang buruk. Terkadang anak tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan merupakan suatu perbuatan yang buruk dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam peraturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 angka 3, anak di bawah umur adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun diduga melakukan suatu kejahatan. Aparat penegak hukum wajib mengutamakan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam memberikan hukuman, sehingga muncullah konsep restoratif justice yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk identifikasi masalah, yang pertama adalah bagaimana faktor-faktor terjadinya tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh anak ditinjau dari segi kriminologi. Dan yang kedua, bagaimana penerapan sanksi pidana yang dilakukan oleh anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yaitu yang pertama, metode pendekatan yaitu secara yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dalam ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data-data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti. Dan metode analisis yaitu secara kualitatif. Data dan fakta perjudian online di Indonesia. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memblokir sebanyak 566.332 konten judi online sejak tahun 2018 hingga tahun 2022. Polri telah mencatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 4.003 kasus judi online dengan jumlah tersangka mencapai 6.186 orang. Sementara untuk judi online sebesar 641 kasus dan 927 tersangka. Dari kasus judi online yang dilakukan oleh anak, yaitu ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, 9 siswa ditangkap Satpol PP sedang bermain judi online di Aceh. Dan kecanduan game online, pemuda dan anak di bawah umur nekat mencuri di Pekanbaru. Tinjauan kriminologi permainan judi online yang dilakukan oleh anak di bawah umur, adanya beberapa faktor maraknya perjudian yang dilakukan oleh anak. Yang pertama, banyaknya situs judi online, dan yang kedua, faktor pergaulan, dan yang ketiga, kurangnya kesadaran hukum. Kemudian faktor pendidikan, dan yang terakhir adalah faktor agama. Untuk penerapan sanksi yang dilakukan oleh anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah upaya hakim untuk menangani perkara anak nakal di luar pengadilan. Ditekankan ada dua cara, yaitu yang pertama, keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait untuk bekerja sama mencari penyelesaian yang adil dan fokus pada pemulihan kembali ke keadaan semula, bukan pada tindakan pembalasan, dengan sesuai ketentuan pada pasal 1 angka 6. Dan yang kemudian, diversi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 7, mengacu pada proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan hasil kesimpulan, yang pertama, menurut teori Hirsi menganggap semua perbuatan dan tindakan seseorang yang melakukan kejahatan pasti ada faktor-faktor lain yang mendukung. Sama halnya dengan judi online yang dilakukan oleh anak juga memiliki faktor, antara lain faktor banyaknya situs judi online di Indonesia, dan yang kedua faktor pergaulan, faktor pendidikan, faktor agama, dan faktor kesadaran hukum. Seseorang anak yang terjerat tindak pidana judi online harus diupayakan penegakan hukum restoratif justice berupa diversi, yaitu penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada dasarnya diversi ini dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan dan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu, hakikat pokok dilakukan diversi ialah bertujuan untuk
mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara proses peradilan pidana anak di luar, menghindari anak dari pelepasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dari hasil penelitian ada beberapa saran. Yang pertama, para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh anak harus dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu faktor penyebab pelaku melakukan tindak kejahatan, menggunakan perspektif kriminologi. Kemudian langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan harus dilakukan oleh tiap individu, organisasi, dan negara secara bersama. Yang kedua, membuat program penyuluhan pendidikan terkait dengan teknologi yang berkembang dan pemahaman mendalam terkait dampak bahayanya permainan judi online, serta harus diikuti oleh tiap individu yang diselenggarakan oleh Kemendikbud bersama stakeholder pendidikan yang ada. Kemudian polisi dan badan cyber dan sandi negara perlu mengadakan perjanjian dan atau kerjasama dengan perkara para penegak hukum di negara lain, yakni melaksanakan perjanjian internasional dengan efektif dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penegakan hukum di bidang kejahatan cyber untuk memberantas perjudian online. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.